Salam bahagia saudara, selamat datang di audiobook Mengenal Ilmu Cinta. Bersama saya Indra dan rekan saya Anam. Kami berdua adalah instruktur dari Ilmu Cinta. Di audiobook yang kita bagikan secara gratis ini ada 3 bagian nantinya. Kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah memahami ilmu cinta itu sendiri. Kemudian di bagian yang kedua adalah hasil wawancara kita kepada para wanita cantik tentang apa yang disukai dan tidak disukai wanita, termasuk rahasia-rahasia terdalam hati wanita. Di situ nanti kita bahas. Dan bagian yang ketiga adalah testimoni atau kesaksian atau pengalaman praktek dari rekan-rekan kita yang sudah mempraktekkan ilmu cinta. Bukan begitu, Saudara Anam? Ya, jadi audio ini walaupun Anda mendapatkannya secara gratis, tetapi kami merasa sangat yakin bahwa semua informasi yang akan Anda dapatkan di sini adalah sangat berharga. Bukan cuma berharga, tapi sangat-sangat berguna. Yang gratis saja sangat berguna, apalagi kalau Anda mengikuti seminar atau pelatihan ilmu cinta dari ilmucinta.com. Nah, itu dia. Oke, kita mulai saja. Jadi kita akan bagi tugas. Kali ini Saudara Anam bertindak sebagai penanya, seolah-olah nggak ngerti apa itu ilmu cinta, dan saya bertindak seolah-olah saya tahu segalanya, dan memang begitu seharusnya. Gitu kan? Oke, kita silakan mulai. Oke, saya akan mulai berperan sebagai penanya nih, Mas Indra. Kalau boleh saya tahu, ilmu cinta tuh apaan sih? Kenapa saya harus mempelajari atau mengenal lah setidaknya tentang ilmu cinta? Oke, aku jawab soal apa itu dulu ya. Ilmu cinta adalah sebuah pengetahuan yang berguna untuk membangun karakter seorang pria menjadi pria idaman. Nah, pria idaman itu seperti apa? Pria idaman adalah seorang pria yang disukai oleh para wanita cantik. Cantik dalam artian adalah sesuai dengan selera masing-masing. Begitu. Bukan cuma disukai ya. Ini pria idaman ini harus bisa membuat wanita tertarik, jatuh cinta, setia, dan wanitanya harus bahagia. Nah, dengan cara itu, dengan sendirinya wanita akan membahagiakan si pria. Itu pria sejati. Nah, tujuan dari ilmu cinta, kenapa perlu belajar begitu ya? Karena ini akan menguntungkan pria dan juga wanita. Bagi si pria akan menjadikan pria yang beruntung karena dia bisa mendapatkan wanita sesuai dengan keinginan dia, dan seorang wanita bisa mendapatkan pria yang dia harapkan, yang bisa memimpin dia, yang bisa membahagiakan si wanita itu sendiri. Itu ilmu cinta. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, meskipun yang belajar ilmu cinta adalah si prianya, ini efek kebahagiaannya juga bisa dirasakan oleh si wanita, bukan begitu Mas Indra? Pasti. Jadi ilmu cinta ini tujuannya adalah membahagiakan dua pihak, si pria dan wanita. Oke. Nah, sekarang begini, tentang pria idaman nih. Jika saya punya seorang teman dan memang ada, itu kita bahas fisiknya lah. Dia itu gendut, hitam, nggak tinggi alias pendek, dan lebih parahnya lagi, maaf kata ini, dia tidak tampan alias jelek lah, kita bisa bilang begitu. Apa mungkin orang dengan kriteria fisik seperti ini, setelah dia mengenal dan mempelajari ilmu cinta, dia bisa menjadi pria idaman bagi wanita yang diidamkannya? Gimana ini Mas Indra? Bisa ya. Pengalaman kita sudah membuktikan berulang-ulang. Ya jangan lihat saya dong. Jadi ilmu cinta itu sebuah pengetahuan yang ngajarin kita bagaimana membuat wanita tertarik dan jatuh cinta kepada seorang pria tanpa memandang, tanpa mengandalkan ketampanan ataupun uang ataupun harta. Jadi seorang wanita yang tertarik atau jatuh cinta kepada pria sejati yang telah dibentuk oleh ilmu cinta itu tertariknya tidak melihat fisik, tapi melihat karakternya. Ya sih, fisik kita nggak bisa ubah, itu nasib kita. Tapi setidaknya begini, dengan ilmu cinta nanti juga diajari soal bagaimana dandan untuk laki-laki yang baik bagaimana, supaya yang kurang menarik itu bisa dimaksimalkan supaya lebih menarik. Ya, itu pasti. Dan bagi saya nggak ada masalah ya.
apakah hitam pendek kurang tampan, terus kemudian gendut. Puluhan bahkan bisa dikatakan mungkin ratusan orang yang sudah belajar ilmu cinta sebelum ini nih terbukti bisa mendapatkan wanita sesuai dengan harapan dia selama harapan itu masih rasional. Rasional dalam artian begini nih. Misalnya dia tingginya 150, berharap wanita setinggi 180. Bisa sih, bisa dapat, cuma perjuangan untuk mendapat ke sana tentu saja lebih lama dan lebih susah. Kita nyari yang logis saja lah gitu. Kita 150 misalnya ya, nyari yang setara itu atau lebih tinggi dikit gitu. Oke, jadi walaupun ilmu cinta ini nantinya yang akan diajarkan adalah teknik-teknik dahsyat untuk membentuk karakter pria, tetapi kita tetap mengedepankan logika, begitu ya Mas? Pasti. Dan uniknya adalah wanita itu seringkali jatuh cinta tidak berdasarkan logika. Jadi apa yang kadang menurut laki-laki nggak mungkin, itu sangat mungkin bagi wanita. Maksudnya begini, kalau kamu ke mall, coba sekarang kalau kamu ke mall, coba perhatikan cewek-cewek cantik, cowoknya seperti apa? Apakah selalu ganteng? Tidak. Apakah selalu tinggi juga? Tidak, kadang mereka ganteng yang pendek. Apakah kaya? Coba lihat sampai pulang, mobilnya apa? Jadi dia naik motor. Malah kadang-kadang naik angkot tuh berdua. Tapi ceweknya cantiknya minta ampun. Nah, itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi nggak ada masalah meskipun teman-teman di luar sana ada yang merasa minder, aduh aku minder gara-gara aku kurang tampan, aku pendek, aku hitam, aku gendut, whatever. Kenyataannya setelah mereka belajar ilmu cinta, bisa. Oke. Jadi kalau boleh saya tekankan sekali lagi, ilmu cinta ini akan membentuk karakter pria sehingga dia bisa memikat wanita idamannya tanpa perlu memamerkan kekayaannya. Pasti. Tanpa perlu mengandalkan setampan apa dia saat ini. Ya, saya merasa penampilan itu penting, tapi bukan segala-galanya. Bukan segalanya. Penampilan hanya berguna untuk menarik perhatian pada pertama. Untuk seorang wanita jatuh cinta kepada laki-laki, ketampanan nggak penting lagi. Begitu ya. Itu sangat melegakan loh, termasuk untuk saya mendengarnya nih. Karena terus terang penampilan penting, saya nggak bisa munafik soal itu. Cuma penampilan itu hanya pertama kali saja. Selanjutnya adalah bagaimana kita menampilkan karakter pribadi kita itu yang bisa membuat wanita jatuh cinta. Kurasa itu. Jadi fisik adalah nomor sekian dan tetap bisa memikat wanita idaman. Nah, lalu kalau memang ilmu cinta ini bisa membentuk karakter menjadi pria idaman yang menarik bagi diri wanita, saya menjadi penasaran nih. Sebenarnya apa saja sih yang akan dipelajari seseorang ketika dia belajar dan bergabung dengan ilmu cinta? Begini, dalam seminar atau pelatihan ilmu cinta itu ada 7 bab yang kita ajarkan. 7. Apa aja tuh 7? Yang pertama adalah kita memahami kesalahan pria. Kenapa kok selama ini kita gagal? Bukan cuma sekali dan berulang-ulang. Dan banyak pria di luar sana itu nggak ngerti penyebab kegagalan dia itu apa. Tapi terus diulang. Nah, terus diulang dan akhirnya gagal berulang-ulang. Itu bab pertama. Ini penting supaya kita nggak mengulangi kesalahan kita. Nah, yang kedua, di bab kedua kita mengajarkan memahami karakter wanita secara umum. Jadi kalau kamu telah belajar ilmu cinta, wanita akan merasa seperti ini atau berkata seperti ini kepada kamu. Ini laki-laki atau dia ini adalah laki-laki yang paling bisa memahami hatiku. Dia yang paling bisa ngertiin pikiranku. Dia yang paling bisa menerima aku apa adanya. Wanita akan berkata seperti itu kepada pria yang sudah memahami ilmu cinta. Nah, karakter wanita yang kita ajarkan di dalam ilmu cinta ini sangat-sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali, dan kita bahas paling nggak lebih dari 10 menit. Itu sudah bisa menjelaskan semua karakter wanita yang perlu diketahui pria. Sebentar, kali ini saya tidak terima nih. Kenapa begitu? Sebelum kita melakukan pembicaraan ini, saya sudah mengkoleksi banyak buku tentang karakter wanita dan buku-buku yang membahas tentang bagaimana cara
laki-laki untuk memahami pola pikir wanita. Ya, saya tahu buku itu ya. Sangat Baik, tebal, banyak. Dan sampai sekarang saya sudah memiliki koleksi itu sejak 2 tahun yang lalu. Saya belum pernah menyelesaikan membaca semuanya. Sekarang saya mau Mas Indra jelasin kenapa ilmu cinta kok berani-beraninya meringkas semua hal itu, atau mungkin ini adalah suatu hal yang berbeda, menjadi pengetahuan yang singkat tetapi bisa dibuktikan secara langsung oleh para peserta. Ya, pasti. Jadi kenapa ini bisa jadi simpel sekali? Karena kita sudah melakukan eksperimen panjang sekali. Saya nggak perlu jelasin bagaimana prosesnya karena ini akan membutuhkan waktu panjang untuk jelasin. Kita harus ingat durasi begitu. Ya, ini berhasil. Oke, itu aja. Jadi ini simpel dan ini pasti berhasil ya Mas? Pasti berhasil. Kamu paham ini, tahu karakter wanita, dan wanita akan bilang, oh dia adalah laki-laki yang bisa ngertiin aku. Titik. Selain memahami karakter wanita, apalagi tuh yang dipelajari di seminar ilmu cinta dan pelatihannya? Bab selanjutnya dalam seminar pelatihan ilmu cinta adalah bagaimana kita bisa menjadi pria sejati atau pria idaman. Kamu nanti akan belajar bagaimana cara membangun karakter laki-laki sejati. Ada 7 kualitas pria sejati atau laki-laki sejati yang akan kami ajarkan kepada kamu, dan bagaimana cara menanamkan itu dalam diri kamu dalam waktu yang sangat cepat. Jadi bisa jadi saat itu juga. Jadi 7 kualitas ini jika dimiliki oleh seorang pria, maka dia akan dilihat oleh wanita sebagai ciri-ciri pria sejati yang dia sukai. Ini ada satu pertanyaan kecil. Apakah setiap wanita pasti menyukai pria dengan ciri-ciri seperti itu? Pasti suka, tapi belum tentu tertarik dan jatuh cinta. Oke, jadi untuk sukanya pasti. Semua. Karena sebetulnya bukan cuma wanita saja yang suka, laki-laki pun suka. Tentu dengan kapasitas yang berbeda ya sukanya. Ya, dengan bentuk yang berbeda. Karena begini, orang yang belajar ilmu cinta dan menerapkan 7 karakter pria sejati ini dalam dirinya, dia akan dianggap sebagai orang istimewa dalam lingkungannya. Istimewa dalam artian adalah kepribadiannya istimewa. Dia punya kualitas-kualitas yang tidak dimiliki oleh lelaki lainnya, maka dia akan lebih dipercaya, dia akan lebih bisa dianggap sebagai pemimpin, dan kalau memang dia sudah menjadi pemimpin dalam lingkungannya, dia akan menjadi pemimpin yang lebih ditaati, lebih dihormati, lebih dituruti oleh lingkungannya, orang-orang yang mengikutinya. Wah, ini kalau diterapkan di rumah tangga, dia akan jadi pemimpin dan imam untuk keluarganya. Pasti, begitu Mas? Pasti. Oke. Lalu apa lagi nih setelah orang diajari tentang karakter pria idaman, apalagi yang kita dapat dari ilmu cinta? Kemudian di seminar atau pelatihan ilmu cinta ini yang bab keempat adalah setelah kita paham bagaimana cara menjadi laki-laki yang sejati gitu, kita akan belajar cara mendapatkan wanita sesuai yang kita inginkan, sesuai kriteria yang kita inginkan sebanyak mungkin. Jadi kita punya satu cara. Satu cara saja. Satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan wanita yang kita inginkan. Maksudnya begini. Jadi setiap orang kan punya kriteria tersendiri untuk cari wanita. Selera masing-masing. Nah, kita tentukan selera kita atau kriteria yang kita inginkan. Kemudian terapkan cara kita ini dengan beberapa hari atau beberapa minggu, kita akan bisa dekat, kenal, dan mendapatkan lah istilahnya begitu, banyak sekali wanita sesuai dengan kriteria kita. Nah, wanita-wanita inilah nanti kita dekati, kenali lebih dalam, dan buat mereka jadi jatuh cinta kepada kita. Oke. Jadi kita menyaring wanita sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kriteria yang kita cari ya Mas ya? Pasti. Nah, itu apakah bukan disebut playboy itu, kita banyak wanita tuh? Enggak, karena kita dalam istilahnya menjaring ya wanita, itu kita tetap mengandalkan kejujuran. Kita katakan apa adanya tanpa ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Kalau kita memang tujuannya adalah mencari calon istri,
yang kedua misalnya, kita bilang saya sudah beristri dan saya sedang mencari yang kedua. Kalau itu memang baik untuk agama Anda dan diizinkan oleh istri pertama, silakan, bisa oke, nggak apa-apa. Kita mengajarkan kejujuran sejujur-jujurnya. Bahkan ketika kita misalnya cari wanita untuk sekedar TTM-an, misalnya, banyak pria nggak pengen pacaran karena dia asik dengan kebebasan begitu. Mereka bilang juga, saya mencari teman tapi mesra begitu. Ya, yang jujur apa adanya. Dengan cara begitu kita nggak akan dicap sebagai playboy. Sebenarnya playboy nggak masalah karena laki-laki itu harus playboy. Maksudnya playboy adalah laki-laki yang suka bermain bersama wanita kan? Iya. Ya. Kalau bermain bersama pria namanya homo. Setelah ini aku nggak mau lagi main sama kamu. Oke, jadi aku rasa asal kita dasari dengan kejujuran, dan kejujuran itu adalah salah satu kualitas pria idaman yang nanti kita bangun kepada pria-pria yang ikut seminar dan pelatihan ilmu cinta. Nah, tanpa sadar Mas Indra ini barusan membocorkan satu kriteria pria idaman, dan itu pelanggaran berat buat dia, tapi nggak, it's okay lah untuk pengetahuan dan untuk kalian, semoga berguna. Nah, apalagi Mas? Selain kita sudah tahu cara menjadi pria idaman, karakter-karakternya, kita sudah tahu cara menjaring wanita-wanita yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita cari. Kalau udah dapet, terus kita mau ngapain? Nah, jadi setelah kita menerapkan cara-cara yang diajarkan di bab 4, yaitu cara menjaring wanita, itu kan akan ketemu tuh. Menjaring ya, menjaring dalam artian kita menyaring begitu beberapa wanita yang sesuai dengan kriteria kita. Betul. Nah, itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu diajarkan di bab 5, itu soal kencan. Tujuan dari kencan ini adalah untuk supaya si laki-laki bisa lebih akrab, lebih dekat, lebih dalam mengenal si wanita. Begitupun si wanita sebaliknya. Dan di tahap kencan ini itu kita ajarkan satu cara cara saja ya. Ini juga satu ya? Ya, satu cara untuk membuat wanita jatuh cinta. Kalau di tahap di bab 4 cara menjaring itu kita diajarkan cara memikat saja. Memikat dalam artian wanita jadi tertarik. Jadi tertarik dulu ya. Belum jatuh cinta. Di bab kelima, di bab kencan itu nanti diajarkan cara membuat wanita jatuh cinta. Dan itu cuma satu cara Mas Indra. Satu cara, dan kalau kita lihat statistik teman-teman kita pakai cara ini, itu dalam 2 atau 3 pertemuan saja itu sudah bisa membuat wanita jatuh cinta. Soal ukur jatuh cinta kita begini, kalau wanita itu sudah nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan intim, misalnya ciuman, atau yang lain lebih dari itu saya nggak bisa jelaskan ya, dinilai nanti kurang sopan, atau bersedia menjadi pacar, atau bersedia untuk menjadi istri, itu sudah dianggap dianggap kita jatuh cinta lah gitu. Oke, jadi kalaupun muncul satu di antara beberapa kriteria itu adalah salah satu indikasi bahwa perempuan ini mulai atau sudah jatuh cinta kepada kita, begitu Mas Indra? Ya, pastinya. Oke. Nah, terus kalau memang 2-3 pertemuan itu sudah bisa membuat wanita menjadi jatuh cinta pada kita, saya jadi bertanya pada diri saya sendiri. Dulu 6 bulan saya ngejar perempuan tuh buat apa gitu? Kan buat ditolak kan ya? Untuk ditolak. Ya sudahlah. Kita selesai untuk sesi curhat. Jadi saya. Kalau belajar ilmu cinta nggak perlu lama-lama ngejar wanita. Saya pribadi itu punya batasan begini. Kalau pada pertemuan ketiga saya tidak bisa membuat dia jatuh cinta, saya nggak mau buang waktu. Saya pergi, saya cari yang lain. Sesimpel itu Mas Indra? Ya, kenapa tidak? Kita di ilmu cinta nggak boleh fanatik. Itu salah satu nanti yang kita ajarkan. Fanatik dalam artian begini. Hanya dia yang bisa membahagiakanku, atau hanya dia jodohku. Padahal si wanita nggak senang sama dia, makanya dia ngejar bertahun-tahun. Nah, di tempat kita nanti akan diajarin kenapa sih kita kok susah melihat peluang dari wanita lain atau di wanita lain, dan hanya ngejar yang itu dijelasin, dan bagaimana ngilangin sikap-sikap yang fanatik terhadap satu wanita itu. Jadi mungkin di ilmu cinta itu sikap fanatik itu seperti penyakit ya. Harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Oke, lalu apa lagi Mas? Saya sudah dapat poinnya nih sampai ke bagaimana cara membuat wanita jatuh cinta, dan itu ternyata metodenya hanya satu saja.
Lalu kalau perempuan itu sudah jatuh cinta kepada kita, kepada saya atau Mas Indra lah, lalu bagaimana lagi nih yang diajarkan ilmu cinta untuk membuat hubungan ini menjadi lebih baik dan lebih lanjut? Jadi gini, setelah tertarik adalah jatuh cinta. Nah, setelah jatuh cinta itu kita bisa buat tanda jatuh cinta dalam 2 atau 3 pertemuan. Saya pribadi seperti itu, teman-teman yang lain bisa jadi 5. 5 pertemuan dia batasi jatuh cinta, kalau enggak dia pergi. Nah, setelah wanita jatuh cinta, ada proses selanjutnya, yaitu membangun kesetiaan. Itu pun caranya cuma satu cara. Oke, saya ringkas dulu sebentar. Saya ini masih agak terguncang mendengar kata-kata Mas Indra. Jadi untuk memikat wanita untuk menjadi tertarik itu cuma satu cara. Satu cara. Di tempat lain kamu boleh belajar satu buku tebel segede Alkitab atau Al-Quran begitu, yang isinya cara memikat wanita, itu saja. Dan di situ harus belajar tipe kepribadian wanita, seterusnya. Kalau wanita tipe kepribadian ini caranya begini, kalau wanitanya lagi duduk omongannya begini, kalau lagi berdiri dan jambit jalan omongannya begitu. Itu dibahas semua dengan contoh-contoh omongannya. Di tempat kita cuma satu cara, nggak perlu mikir, nggak perlu ngapalin apapun. Kita ucapin kata tertentu dan dibilang aku mau kenalan sama kamu, boom, kita bisa dapat nama, nomor HP dalam waktu kurang dari 1 menit lah. Kurang dari 1 menit, ya, Mas. Itu. Saya nggak salah dengar nih? Tidak. Oke, saya ulangi lagi, kurang dari 1 menit. Dan untuk membuat wanita jatuh cinta pada pertemuan kedua atau ketiga, itu pun satu cara lagi. Satu cara saja. Hanya satu cara. Lalu untuk membuat dan membangun kesetiaan setelah berhubungan, ini juga satu cara. Kenapa ilmu cinta pelit sekali, Mas Indra? Beritahu saya. Sebetulnya ada satu cara. Nah, di bab ke-6 kan kita bahas soal bagaimana membuat wanita jatuh cinta dan setia sama kita. Nah, setia itu mungkin prosesnya agak panjang ya, bisa 1-2 bulan itu. Tapi caranya satu ya? Caranya satu. Itu setelah 1-2 bulan wanita itu dekat sama kita, dia akan terbangun kesetiaannya. Setia dalam artian si wanita ingin selalu mempertahankan diri kamu supaya nggak pergi. Nah, itu namanya setia. Mempertahankan cintanya. Beruntung sekali laki-laki yang dapat perempuan seperti itu kan? Setelah kita dapetin wanita yang cinta sama kita, setia sama kita, nah ada satu tugas sebetulnya bagi pria. Apa itu, Mas? Mengelola hubungan. Nah, itu diajarkan di bab terakhir, bab 7. Nah, mengelola hubungan tujuannya apa? Supaya hubungan itu makin lama nggak garing. Kadang orang sudah waktu pertama kali pacaran semangat atau itu ya? Pertama kali menikah itu menggebu-gebu. Setelah beberapa lama jadi aneh, garing, sering bertengkar, nggak seimbang, sering marah-marah atau bosan. Yang paling parah terakhir tuh, bosan. Nah, kalau pria tahu bagaimana cara mengelola hubungan, itu nggak terjadi. Hubungan makin lama bukan makin buruk, tapi makin seru, makin nikmat bagi si wanita maupun si pria. Dan itu pun cuma satu cara saja. Nah, inilah mengapa tadi saya menanyakan kepada Mas Indra, mengapa ilmu cinta begitu pelit. Jadi setiap tahap mulai dari membuat tertarik, membuat cinta, membuat setia, dan mengelola hubungan, kenapa masing-masing cuma ada satu cara? Saya mau jawaban yang singkat dari Mas Indra, karena saya masih tidak terima dengan satu cara itu tadi. Sebetulnya kita dulu belajar banyak cara. Dari banyak cara itu, saya kumpulin teman-teman yang juga mendalami ilmu cinta bersama saya. Nah, waktu itu teman-teman sendiri, karena kita memang belum buka seminar atau pelatihan, saya suruh mereka ada sekitar belasan ya. Saya suruh mereka untuk praktekin semua cara dan lihat mana yang paling berhasil. Nah, cara-cara yang paling berhasil itulah yang saya pakai di ilmu cinta. Kenapa hanya satu? Bukan berarti cara yang lain tidak berhasil. Yang lain berhasil, cuma tingkat keberhasilannya rendah. Yang saya ajarkan dalam ilmu cinta adalah satu cara yang tingkat keberhasilan paling tinggi dan bisa kita pastikan pasti berhasil. Kita jamin pasti berhasil. Gitu. Saya walaupun di sini tugasnya adalah bertanya, tetapi dengan penjelasan Mas Indra, entah kenapa tiba-tiba saya sebagai salah satu instruktur juga kepengen daftar lagi untuk belajar ilmu cinta ini. Oke, Mas Indra, barusan kita sudah diberitahu nih bocoran materi ilmu cinta ini ada 7 poin, 7 materi ya.
yang sudah disebutkan Mas Indra tadi. Lalu sebetulnya bukan cuma itu, ada hal-hal materi-materi yang tidak termasuk dalam bab tertulis, tapi kita ajarkan, tapi kita nggak biasa sebutin di sini karena itu terlalu seru dan terlalu vulgar untuk diucapkan kepada umum ya. Jadi kalau kita simpan untuk peserta seminar dan peserta pelatihan saja itu. Oke, jika kamu mendengarkan audiobook ini dan kamu mau tahu apa itu yang seru dan bagi sebagian orang dianggap vulgar, tapi ini adalah pengetahuan, silakan gabung di seminar dan pelatihan dari ilmucinta.com. Nah, ini bagian promosinya di situ. Ini saya berpromosi ini. Nah, kemudian begini Mas. Dari materi ilmu cinta yang sebegitu komplitnya, mulai dari bab 1 sampai bab 7 tadi, menurut Mas Indra pribadi nih, siapa saja nih orang-orang yang perlu belajar tentang ilmu cinta? Yang perlu belajar pastinya semua orang yang merasa dirinya pria, baik itu yang masih jomblo, yang sedang cari-cari pacar atau pasangan, yang sudah menikah, yang sudah punya pacar, atau bahkan yang sudah punya anak. Yang sudah punya anak ini urusannya apa Mas? Oke lah, kalau untuk yang jomblo nyari pacar butuh ilmu cinta, saya ngerti. Oke. Untuk yang sudah punya pacar tapi kurang bahagia, mungkin di situ tadi ada bab untuk mengelola hubungan. Saya ngerti, berarti memang ada yang butuh. Kalau ada orang sudah bahagia misalnya, sudah punya anak juga, ini apa urusannya dia sama ilmu cinta? Gini loh, coba bayangin kamu para pria, kamu jadi ayah, pengen nggak ngajarin ke anakmu yang sudah mulai beranjak remaja? Nah, kamu udah usia remaja sekarang, saatnya bapak turunkan ilmuku. Apa Pak? Ini ilmu yang akan menyelamatkanmu dalam dunia sekolah dan kuliah. Diajarin si anak ini cara-cara untuk mendapatkan wanita yang dia idamkan. Terus apa hubungannya mendapatkan wanita yang diidamkan dengan menyelamatkan si anak di sekolah atau bahkan di bangku kuliahnya? Jadi kita lihat realitas saja lah. Anak-anak sekarang itu problemnya kan sederhana, urusan wanita. Urusan cinta. Banyak pelajar kita atau mahasiswa kita yang sekolahnya kacau, yang kuliahnya kacau, hanya gara-gara dia nggak bisa dapetin wanita yang dia inginkan. Itu sebetulnya. Dan kalau sekolah kacau, kuliah kacau, masa depan dia bisa jauh lebih kacau lagi. Dan wanita akan lebih menjauh lagi dari dia. Bukan cuma itu kan. Nanti kalau kehidupan dia kacau, ya semuanya jadi kacau. Oke, jadi karena mendapatkan wanita yang diidamkan merupakan salah satu pemenuhan emosi yang primer, bisa dibilang primer ya itu ya? Primer, itu sama pentingnya sama kita cari duit lah. Oke. Jadi primer yang mana? Tapi selevel ya, antara nyari duit dan nyari perempuan ini harus di level yang imbang nih. Iya, karena gini, kalau kita belajar dari Freud itu adalah psikolog. Dia menyatakan seperti ini, bahwa manusia itu sebetulnya hasratnya kan cuma dua, hasrat alaminya. Bukan cuma manusia, semua makhluk hidup lah. Manusia itu cuma punya dua kebutuhan. Pertama adalah melestarikan keturunan, artinya itu adalah mencari wanita yang tepat untuk dia. Dan mempertahankan kehidupan, artinya itu adalah mencari uang, nafkah yang layak untuk dia. Selesai. Oke, jadi ke mall itu bukan kebutuhan primer ya? Ke mall kalau dia belanja itu primer ya? Oh, kalau dia belanja kalau nongkrong enggak ya? Oke. Nah, karena kata Freud yang guru psikologi itu, dia mengatakan bahwa melestarikan keturunan yang tentunya diawali dari proses menentukan dan menemukan dan mendapatkan wanita idaman ini menjadi penting dan primer. Terus siapa lagi yang perlu belajar ilmu cinta, Mas Indra? Gini aja deh, daripada kita jelasin panjang lebar, aku mau tanya sama teman-teman yang lagi dengerin audio ini. Saya ngucapin pertanyaan, dengerin baik-baik. Sekali saja kamu menjawab iya dari salah satu pertanyaan saya nanti, berarti kamu perlu belajar ilmu cinta. Oke, apalagi kalau menjawab iya atas beberapa pertanyaan saya, itu berarti sangat perlu. Sangat perlu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu jomblo sekarang?
apakah kamu kurang pede atau kurang berani dalam mendekati wanita? Apakah kamu para pria yang sering ditolak wanita? Apakah kamu capek mengejar wanita? Apakah kamu sudah banyak berkorban, tapi terus saja hasilnya sakit hati? Nah, apakah kamu mengalami kejadian seperti ini? Pacar kamu suka minta putus atau ngancam minta putus? Atau hidupmu diatur-atur sama pacar, jadi nggak bebas, mau kemana saja harus minta izin pacar? Atau kamu sudah beristri atau berkeluarga, tapi pasangan kamu tidak nurut dan tidak membahagiakan kamu, bahkan jadi malah menyengsarakan kamu. Nah, ini penting. Atau kamu ingin segera menikah, tapi sulit menemukan jodoh atau calon yang cocok. Bukan cuma mau ya, tapi cocok. Cocok dalam artian sesuai dengan kriteria yang kamu harapkan. Atau kamu mendambakan punya pasangan yang cinta sama kamu, setia, dan bisa membahagiakan kamu. Dan apakah kamu, ini untuk para pria, ingin punya pergaulan dengan wanita-wanita cantik? Jadi kamu dengan ilmu cinta nanti bisa dengan mudah bergaul dengan siapapun, laki-laki maupun perempuan, termasuk wanita-wanita cantik yang selama ini takut kamu dekati. Oke, jadi kapanpun kamu menjawab ya dari salah satu pertanyaan saya tadi, artinya kamu perlu belajar ilmu cinta. Begitu saudara Anang. Apalagi kalau mengatakan ya beberapa pertanyaan ya, sangat perlu sekali. Oke, kita tidak usah membahas itu terlalu panjang lebar, karena saya yakin sahabat kita di luar sana sudah memberikan jawabannya ketika kamu menanyakan tentang pertanyaan tadi. Oke, kita lanjut aja Mas Indra. Oke. Nah, untuk sahabat semua ketahui, yang mengajarkan sejenis ilmu cinta di Indonesia ini, kami bukanlah satu-satunya. Ya, ada beberapa orang lain yang membuat pelatihan, yang membuat pelatihan semacam ilmu cinta, tapi agak beda. Agak beda. Nah, meskipun tidak banyak, tapi ada. Jadi beritahu kepada siapapun yang mendengarkan audiobook gratis ini dari ilmucinta.com, kalau ada beberapa pilihan untuk belajar ilmu cinta, keunggulan apa yang dimiliki ilmu cinta sehingga para pendengar sekalian, sahabat-sahabat kita, perlu direkomendasikan untuk belajar ke ilmu cinta saja. Apa keunggulannya nih? Saya nggak mau terlalu terlihat promosi lah ya. Jadi lebih bagus kalian bandingkan. Kalau mau silakan telepon ke sana, ke tempat-tempat yang ini, atau lihat websitenya dan baca-baca dulu sebelum kalian memutuskan. Tapi ada beberapa poin yang saya perlu jelaskan mengenai keunggulan atau kelebihan ilmu cinta dibanding yang lain. Baik. Yang pertama, yang pasti kita punya manajemen profesional. Kita punya kantor sendiri, kita punya staff yang online yang di kantor setiap jam kerja, siap terima telepon, siap terima pertanyaan lewat email, dan pasti itu dibalas. Dan kantor kita punya sendiri lah ya, itu nggak ngontrak. Ini penting, ini karena unsur tanggung jawab kita ada di situ. Kalau kamu ikut pelatihan yang nggak ada kantornya, mau komplain gimana coba? Susah kan? Kadang kemarin ada kantornya, hari ini udah nggak ada. Ada tulisannya dikontrakan. Oke, apalagi ini kita profesional, kita sudah ngadain pelatihan, seminar, dan dengan berbagai macam tema, mulai dari pengembangan diri, termasuk salah satunya adalah ilmu cinta ini. Itu sejak tahun 2005, tapi dengan tema yang berbeda. Ilmu cinta ini baru kita kembangkan sejak tahun 2012. Tapi eksperimen kita sebetulnya udah jauh dimulai sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelum itu. Nah, itu yang pertama, kita profesional. Yang kedua, rahasia kita jamin. Jadi semua informasi yang kita dapat dari
klien atau peserta itu kita jaga kerahasiaannya dengan nyawa kita. Sebentar Mas Indra, biasanya kan ada ini nih, orang bikin event, bikin training, bikin pelatihan begitu, paginya itu di Facebooknya si trainer, tiba-tiba dia majang foto dengan banyak orang begitu. Nggak terjadi tempat kita. Jadi di tempat kita tidak ya? Kalaupun ada yang ngambil, bahkan gini, semua peserta dikasih tahu bahwa kita tidak boleh ngambil foto. Kalaupun boleh, itu harus semua setuju. Satu aja nggak setuju, itu nggak ambil foto kita. Okay. Bukan cuma foto, suara aja kita suruh matiin. HP nggak boleh ada yang merekam dengan sengaja. Nanti kita akan teliti semuanya itu. Ya, yang pastinya gini, kalaupun kita mau tampilin peserta untuk di website, misalnya ngasih testimoni, kita pasti minta persetujuan dulu. Dan kadang-kadang mereka, aku mau kasih testimoni tapi aku nggak mau tampil di website. Bisa kasih testimoni tertulis atau bisa kasih testimoni audio saja kita rekam dengan nama yang disamarkan. Misalnya kita buat nama samaran, teman-teman kita dengarkan testimoni dari Bunga. Saya kalau dengar kata Bunga itu pengen jadi pelaku yang bernama Kumbang. Ya, Bunga itu kan nama samaran yang sering kita dengar di berita kriminal. Ya. Dan beritanya biasanya 17 tahun ke atas lah. Oke. Lalu apalagi nih keunggulan ilmu cinta? Ilmu cinta agak beda dengan yang lain. Ilmu cinta itu bisa diterapkan di semua lingkungan. Dalam artian begini, tempat lain atau lembaga pelatihan lain itu mengajarkan cara-cara atau teknik yang sepertinya hanya cocok untuk diterapkan di lingkungan yang perkotaan saja. Misalnya gini, untuk mendapatkan wanita yang dalam tanda kutip modern saja. Jadi mereka ngajarin wanita di mall, bagaimana diskotik, bagaimana yang keluar rumah. Tapi kalau cara-cara itu diterapkan kepada wanita rumahan atau wanita di lingkup religius, pesantren, gereja, atau wanita pedesaan yang jarang keluar rumah atau yang dilindungi oleh keluarganya sehingga jarang kita bisa temui di luar rumah dengan bebas, itu agak sulit. Nah, ilmu cinta bisa diterapkan di semua lingkungan itu. Mau lingkungan modern, mau lingkungan dunia malam, mau lingkungan pesantren, mau lingkungan pedesaan yang kan atau apapun. Kan tidak semua orang suka dengan wanita modern yang bling-bling begitu ya. Misalnya saya lebih tertarik dengan wanita yang ayu, kemayu begitu, yang kalem, yang Injih mas, yang seperti itu. Kalau saya pribadi, itu lebih membahagiakan saya daripada wanita yang, ya kamu tahu sendirilah gitu. Karena bagi saya wanita yang masih murni itu tersimpan di dalam rumah-rumah dan dijaga orang tuanya. Dan kalau kamu pakai teknik-teknik lain yang diajarkan di luar sana, kamu nggak bisa menjangkau situ. Hanya ilmu cinta yang tahu. Oke, jadi saya mau bertanya bahwa jika wanita itu misalnya kita temuin dan saat itu juga ada orang tuanya pun, kita bisa tetap deketin dia? Oh, tentu saja bisa. Nggak ada masalah soal itu. Soalnya begini, di masa lalu saya juga pernah mengikuti pelatihan sejenis dengan ilmu cinta ini dulu sekali. Dan di situ nggak ada strategi bagaimana untuk menghadapi orang tua. Bahkan kalau bisa deketin si perempuan ya ketika sendirian, atau ketika bersama teman-temannya. Tapi di lingkup keluarga itu tidak ada. Padahal pada kenyataannya bahkan saya sendiri termasuk orang yang suka dengan wanita yang masih dekat dengan keluarganya. Jadi apakah ilmu cinta bisa membantu orang-orang seperti saya ini? Sangat bisa. Saya pribadi pun demikian. Jadi kalau aku nggak suka berburu di mall ya, karena berburu di mall, dalam artian ini mencari perempuan. Jangan diartikan yang negatif. Lebih suka ke rumah-rumah makan atau restoran yang mana di situ biasanya sekeluarga pada kumpul. Sering lihat. Iya. Dan mereka keluar dari mobil, ada anaknya, ibunya, bapaknya dan seterusnya. Itu duduk, ketika mereka sudah duduk, saya pesan makanan, saya baru nyamperin dengan cara-cara tertentu. Yang cara-cara itu hanya diajarkan di dalam seminar, pelatihan yang diadakan oleh ilmucinta.com. Atau bahkan saya sengaja nyari ke tempat-tempat. Saya tanya Pak RT kan ya. Pak RT ada nggak gitu? Kita stop di sini karena
saya tahu naluri kamu untuk mengajarkan ilmu berharga ini kepada banyak orang, tetapi jadi tadi udah aku mau masuk hampir saja nggak jadi. mengeluarkan materi penting kita, tetapi kita akan kembali lagi ke pertanyaan, kembali ke keunggulan ilmu cinta. Tadi barusan kamu bilang ini bisa diterapkan di semua lingkungan dengan wanita, dengan tipe kepribadian apapun. Kita nggak percaya ada tipe kepribadian wanita cuma satu jenis, yaitu wanita atau wanita yang merasa dirinya pria. Dan yang kedua itu sebenarnya bukan wanita. Itu adalah homo yang terjebak di tubuh wanita. Iya. Oke, apapun lah itu. Lalu keunggulan apa lagi nih? Keunggulan selanjutnya adalah ilmu cinta ini boleh dipelajari oleh yang belum menikah maupun sudah menikah, baik yang masih jomblo maupun yang sudah punya pasangan. Ini boleh, karena dalam ilmu cinta itu nggak ngajarin kita jadi playboy, meskipun kita bisa. Gitu. Jadi untuk yang belum menikah atau yang sedang mencari pasangan, itu tujuannya adalah bagaimana cara memikat dan membuat mereka jatuh cinta. Tapi kalau untuk yang sudah menikah atau sudah punya pasangan, tujuannya adalah bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang istimewa bagi si wanita. Itu. Tujuannya sangat mulia sekali. Pastinya itu. Oke. Lalu apa lagi nih keunggulan ilmu cinta yang tidak dimiliki oleh lembaga lain? Kebiasaan kita yang agak beda dengan trainer-trainer lain atau pelatih-pelatih lain itu adalah bahwa kita itu membuka diri untuk persahabatan 100%. Jadi teman-teman kita yang sudah belajar ilmu cinta lewat seminar dan pelatihan itu untuk selanjutnya jadi sahabat kita. Jadi mereka datang ke kantor, kita ada ngobrol ngobrol kayak teman begitu saja, nggak ada batasan atau formalitas antara guru dan murid itu nggak ada. Kita membuka diri untuk bersahabat dengan siapapun. Kita semua di pelatihan, bahkan di pelatihan tuh nggak ada kasta gitu ya. Kita ngobrol santai aja seperti ini. Oke, jadi ini salah satu keuntungan juga ketika kantor ini adalah alamatnya jelas ya. Jadi kemana saya harus mengadu setelah ini, kemana saya harus main. Sebetulnya nggak harus datang ke sini juga. Teman-teman yang belajar dari luar kota, misalnya mau konsultasi kan kita siap dihubungi kapan saja gitu. Tentunya bukan cuma itu dong keunggulan ilmu cinta. Tentunya masih ada poin-poin yang lain, tetapi tidak usah panjang lebar. Sebutkan beberapa poin saja yang merupakan keunggulan ilmu cinta yang autentik, cuma ilmu cinta yang punya. Apa tuh Mas Indra? Gini, tingkat keberhasilan kita itu tinggi dan jauh lebih cepat. Kalau kita perhatikan di seminar lain atau tempat-tempat lain itu, mereka menjanjikan kalau kamu praktek selama beberapa bulan, misalnya 3 bulan, itu baru berhasil. Kalau di tempat kita nggak perlu, dalam hitungan hari lah. Kita kalau serius praktek itu bisa dapat wanita yang jatuh cinta pada kita dan mau setia pada akhirnya begitu dalam hitungan hari saja. Nanti kalau kamu di bagian 3 audiobook ini ada ceritanya, kamu bisa dengar sendiri. Kelebihan lainnya adalah dalam ilmu cinta ini tidak dibutuhkan kepandaian bicara. Maksudnya begini, saya tahu dari teman-teman yang dengar audiobook ini itu ada sebagian yang merasa nggak pandai bicara, bingung kalau mau bicara sama cewek itu harus bicara apa, merasa tidak pintar ngomong dan seterusnya. Dalam ilmu cinta itu nggak masalah, kamu nggak perlu belajar untuk pintar ngomong atau pintar cerita. Sementara di tempat lain kamu diharuskan pandai bercerita, yang mereka istilahkan storytelling begitu. Di ilmu cinta nggak butuh itu. Jadi tanpa banyak omong pun bisa dapat wanita cantik sesuai kriteria yang diinginkan. Nah, kemudian ini kelebihan yang tidak dimiliki di tempat lain pastinya, dan kita adalah satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang punya kelebihan ini adalah kita punya garansi pasti berhasil. Seandainya Mas Indra, saya tahu bahwa ilmu cinta ini memang sangat dahsyat, saya sudah pakai sendiri dan sudah membuktikan manfaatnya dalam hidup saya, tetapi mungkin sahabat-sahabat di luar sana akan bertanya di dalam kepala mereka, itu kok orang berani garansi itu
dia tuh dasarnya apa kok dia beraninya ngomong garansi 100% uang kembali, itu maksudnya bagaimana? Ya karena kita berhasil, itu aja. Itu aja ya Mas Indra. Oke. Jadi ini untuk Dan kita sahabat nggak pernah semuanya. gagal gitu loh. Ya selama yang belajar serius mau praktek, kita jamin nggak pernah gagal. Itu aja. Jadi belajar ilmu cinta adalah investasi yang sangat menguntungkan ya Mas Indra ya. Ini kayak iklan properti saja. Biarin besok harga naik begitu. Karena ketika Anda belajar ilmu cinta, Anda mendapatkan kehidupan percintaan yang Anda inginkan. Tetapi jika ternyata Anda sudah belajar, berkonsultasi dan mempraktikkan ilmu cinta, dan di jangka waktu tertentu Anda tidak mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan, kami adalah satu-satunya yang menjamin adanya garansi uang kembali. Berapa persen kembalinya Mas Indra? Semuanya 100%. 100% tanpa dipotong apapun. Mengapa kita bisa seyakin ini? Ya, karena berhasil. Karena berhasil. Saya juga nggak mau promosi panjang lebar tentang itu. Kalau saya atau Mas Indra ditanya, mengapa Mas? Jawabannya cuma satu, karena pasti berhasil. Kita selama ini nggak pernah gagal sistem kita. Dalam artian begini, berhasil itu bagaimana? Nah, berhasil yang kita maksud adalah setiap pria yang mempraktekkan ilmu cinta itu pasti berhasil mendapatkan wanita yang dia inginkan sesuai kriteria yang dia sukai. Sesuai kriteria yang disukai. Bukan seperti ini ya, bukan seperti ini. Bukan laki-laki pengen banget sama satu wanita itu saja. Kalau sama dia dia nggak mau. Nah, ini yang bukan kita harapkan. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Indra. Saya sudah mendengar banyak kisah-kisah ajaib, wow, mengagumkan, mencengangkan dari para laki-laki yang sudah mempraktekkan ilmu cinta. Tetapi tiba-tiba muncul pertanyaan dalam benak saya nih, atau mungkin dalam diri sahabat-sahabat kita yang mendengarkan audiobook ini. Ilmu cinta itu apakah mengandung unsur supranatural, Mas Indra? Tidak, itu aja. Itu aja? Ya enggak. Ini bukan supranatural ya. Ini ilmu pengetahuan yang rasional, bisa dijelaskan secara logika. Jadi teman-teman yang belajar ilmu cinta itu nggak ada mantra, nggak ada mistik, nggak ada puasa, nggak ada hal-hal yang sifatnya paranormal begitu. Saya nggak mau bahas yang semacam itu karena itu di luar wilayah saya. Tapi yang pasti adalah ilmu cinta itu ilmu yang rasional, teruji, sudah dibuktikan, dan kita memberi jaminan pasti berhasil. Itu aja lah. Dan bukan supranatural. Simple, padat, dan mencerahkan. Selalu seperti itu Mas Indra. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas Indra sebelum kita tutup perbincangan ini. Jika saya atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mendengarkan audiobook mengenal ilmu cinta, kemudian saat ini menjadi tertarik, bersedia, dan ingin sekali untuk ikut belajar ilmu cinta dan mendapatkan semua manfaatnya, kira-kira bagaimana nih cara kami untuk mulai belajar ilmu cinta? Ada berapa pilihan yang bisa kami ambil? Jadi teman-teman yang ingin belajar ilmu cinta bisa belajar melalui 4 cara. Pertama adalah ikut seminar. Itu 1 hari saja, 8 jam. Di situ nggak ada praktek memang, tapi masih bisa praktek di rumah dengan apa yang kita ajarkan di seminar. Yang kedua pilihannya adalah mengikuti pelatihan umum. Nah, ini pelatihannya 2 hari. Sehari membahas konsep ilmu cinta di ruang pelatihan. Yang hari kedua langsung praktek memikat wanita dengan didampingi instruktur. Ya, habis itu praktek sendiri di rumah sebanyak mungkin. Bahkan praktek pertama kali hari kedua itu udah berhasil kok biasanya, nggak ada masalah apapun. Kalau teman-teman yang kalau belajar bareng-bareng gitu aku malu lah, bisa ikut pelatihan privat. Ya, tapi biayanya beda lah ya. Karena privat itu sama saja kamu ikut pelatihan umum tapi nggak pengen orang lain ikut sehingga kamu tanggung semua biayanya. Jadi kayak di booking sendiri gitu. Ya, di booking sendiri, biayanya agak beda begitu.
Nah itu pun pelatihannya 2 hari sama, dan hari pertama di ruangan kita bahas, hari kedua langsung praktek. Atau biasa jadi kalau pelatihan privat kan bebas ya, lebih enak waktunya disesuaikan. Jadi satu dapat materi satu langsung praktek, materi itu langsung praktek. Jadi prakteknya pelatihannya nggak harus di dalam ruangan, tapi bisa sambil jalan di mall atau di manapun, begitu. Terus kemudian yang terakhir, pilihan yang keempat adalah kamu bisa belajar kursus privat jarak jauh. Jadi yang nggak bisa datang tapi atau yang pengen privat jarak jauh ini lebih rahasia lagi. Jadi kamu boleh merahasiakan nama kamu. Kan kirim lewat wesel. Loh, kalau kita transfer di bank itu kan harus pakai nama kita ya. Iya, pakai akun rekening kita ya. Tapi kalau wesel itu kita boleh loh pakai nama orang lain. Misalnya kamu namanya Budi gitu, wesel atas nama siapa, dan materi kita bisa dikirim ke alamat kamu atau bisa di-download. Tuh enak banget. Orang dari luar negeri pun bisa belajar dari ilmucinta.com ini. Nah, itu. Informasi lengkapnya itu bisa kamu baca di www.ilmucinta.com. Saya ulangi, www.ilmucinta.com, atau hubungi nomor berikut 081 660 7403. Saya ulangi, 081 660 7403. Itu kamu boleh nanya jadwal pelatihan atau seminar ke nomor tersebut, atau sekedar tanya informasi lebih detail tentang ilmu cinta. Tapi sebetulnya semua informasi itu sudah ada dengan detail di website kita. Kamu bisa baca. Terima kasih sekali Mas Indra atas semua masukan, semua informasi yang begitu berharga untuk kami semua mengenai ilmu cinta. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang lain. Nah, untuk para sahabat yang mendengarkan audiobook ini, silahkan Anda lanjutkan. Setelah ini Anda akan menemukan audiobook berikutnya dengan tema-tema yang lain, yaitu interview dengan para wanita cantik, yang mereka akan jujur membuka apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai dari pria. Kemudian interview juga dengan beberapa sahabat yang sudah mempraktekkan ilmu cinta dan mendapatkan manfaatnya di dalam kehidupan mereka. Oke, nah itu silahkan disimak. Setelah kamu dengar semua itu, silahkan putuskan. Apakah kamu pengen selamanya menderita karena tidak belajar ilmu cinta, atau mengambil kesempatan ini gitu untuk menjadi bahagia mulai dari sekarang dengan bergabung dan belajar di ilmucinta.com. Saya Anam. Saya Indra. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia.